Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video saya yang part ke-6. Perkenalkan, nama saya Fitri Saleh dengan NPM 0227231143. Di sini saya akan membahas materi tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan syariah yang inklusif dan kontribusi pada pembangunan ekonomi. Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor ini melalui berbagai inisiatif dan kebijakan, yaitu 1. Kebijakan regulasi yang mendukung. Bank Indonesia mengembangkan regulasi yang ramah terhadap perbankan syariah, termasuk penyusunan aturan terkait produk keuangan syariah. Pengawasan tata kelola. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa produk dan layanan perbankan syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir, yaitu judi. Salah satu langkah penting adalah penerbitan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan landasan hukum kuat bagi pengembangan industri ini. Selain itu, BI juga aktif mendukung harmonisasi regulasi antara perbankan konvensional dan syariah guna menciptakan iklim yang konduktif bagi pertumbuhan. Dan yang kedua, edukasi dan sosialisasi keuangan syariah. BI menyadari bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah merupakan salah satu hambatan utama dalam pengembangan sektor ini. Oleh karena itu, BI aktif melakukan program edukasi dan sosialis untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di berbagai lapisan masyarakat. Program ini mencakup seminar, pelatihan, dan kampanye publik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan nilai-nilai keuangan syariah. Dan yang ketiga, pengembangan infrastruktur keuangan syariah. Infrastruktur yang kuat adalah fondasi bagi keberlanjutan induktif perbankan syariah. BI telah mendukung pengembangan infrastruktur melalui pembentukan lembaga-lembaga pendukung seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Lembaga ini bertugas mengintegrasikan kebijakan keuangan syariah di 4 inovasi produk dan layanan keuangan syariah.
Inovasi adalah kunci untuk menarik minat nasabah terhadap perbankan syariah. BI mendorong bank-bank syariah untuk terus mengembangkan produk yang kompetitif seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, pembiayaan mudharabah atau jual beli, dan wakaf produktif. Selain itu, BI juga mendukung pengembangan sukuk atau obligasi syariah seperti alternatif pembiayaan bagi proyek-proyek pembangunan. Dan yang kelima, kerjasama internasional. Untuk meningkatkan daya sains global, BI menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional dalam bidang keuangan syariah. Kerjasama ini mencakup pertukaran pengetahuan, penelitian, dan pengembangan standar internasional yang relevan dan prinsip-prinsip syariah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Dan yang keenam, meningkatkan SDM di sektor keuangan syariah. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan industri perbankan syariah. BI bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mencetak tenaga ahli di bidang keuangan syariah. Program ini sertifikasi dengan pelatihan intensif diberikan kepada para profesional perbankan untuk meningkatkan kualitas layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketujuh, integrasi keuangan syariah dengan ekonomi mikro. Salah satu keunggulan perbankan syariah adalah kemampuannya untuk mendukung inklusi keuangan. BI mendorong perbankan syariah untuk menjalin sinergi dengan sektor ekonomi mikro dan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Melalui pembiayaan mikro berbasis syariah, UMKM dapat mengakses dana dengan mekanisme yang lebih dan transparan. Langkah ini juga mendukung pengatasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Dan yang ke-8, dukungan dalam krisis ekonomi. Perbankan syariah terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan perbankan konvensional berkat prinsip berbasis aset yang diterapkan dalam konsep pandemi COVID-19. BI bekerja sama dengan bank syariah menyediakan solusi pembiayaan sektor-sektor yang berdampak termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan usaha kecil. Hasil dan tantangan berbagai inisiatif yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Market share perbankan syariah terus meningkat dan Indonesia diakui sebagai salah satu pemain utama dalam industri keuangan syariah global. Namun tantangan tetap ada seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya inovasi produk. Oke, kesimpulan, Bank Indonesia telah menjalankan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai inisiatif termasuk pengembangan regulasi yang mendukung edukasi masyarakat, penguatan instruktif keuangan, inovasi produk, dan kerjasama internasional. Upaya berhasil meningkatkan pengasah pasar perbankan syariah dan memperkuat kontribusi terhadap inklusi keuangan serta pembangunan ekonomi nasional. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah,
kebutuhan inovasi produk dan persaingan dengan perbankan konvensional masih perlu diatasi dengan pendekatan yang holis dan berkelanjutan. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam sistem keuangan nasional, memberikan manfaat yang adil dan inklusif bagi masyarakat luas. Itu saja penjelasan dari saya. Jika salah kata atau salah pengucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.